Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah kita terakhir adalah membahas tentang sifat terbuka dari Pancasila, di mana dengan sifat keterbukaan itu maka Pancasila bisa diharapkan lintas waktu sehingga tidak rapuh karena perubahan zaman. Kita tahu bahwa sejak Indonesia merdeka 77 tahun yang lalu, kondisinya pasti secara teknologi, secara modernisasi itu sudah jauh beda dengan sekarang. Ya. Tapi kita juga melihat ada satu kesamaan di mana ternyata bangsa Indonesia masih tetap saja bergulat di dalam hal yang sama, yaitu masih bersifat primordial dan masih tetap belum bisa dianggap dewasa di dalam berdemokrasi. Terbukti kita melihat dari pemilu ke pemilu dalam rangka modernisasi negara dan pembaharuan pemerintahan, masalahnya masih yang sama-sama juga, yaitu banyaknya pemilih yang secara tidak rasional menentukan pilihan mendukung atau membenci pihak-pihak yang menjadi peserta pemilu, yang kadang-kadang dengan alasan yang kekanak-kanakan, dengan alasan yang tidak jelas, bukan berdasarkan pertimbangan ataupun kematangan jiwa di dalam berdemokrasi. Padahal Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Kalau kita lihat di masa awal-awal kemerdekaan, bangsa Indonesia itu boleh dikatakan 90% itu buta huruf, 90% itu masih dalam keadaan miskin papa, 90% itu masih dalam keadaan yang miskin, sulit. Maka kondisi sekarang tentu sudah berubah. Modernisasi barangkali bisa ditandai dengan gedung-gedung pencakar langit. Dengan adanya sarana dan prasarana modern, jalan-jalan yang kokoh, jalan-jalan yang hebat, dan sebagainya. Teknologi yang modern yang bisa kita rasakan pada saat ini dengan adanya internet. Tetapi pada sisi yang lain kita melihat bangsa Indonesia masih tetap berkutat pada hal-hal yang sama, yaitu ketidakmampuan untuk bisa melakukan rasionalisasi pemikiran secara lugas, secara cerdas, sehingga kita melihat imbasnya kepada ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi masih banyak tantangan. Sudah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa akibat keterbukaan Pancasila, pada satu sisi dia menjadi satu hal yang positif karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi pada sisi lain kita juga menjadi kesulitan untuk mewujudkan atau memberikan suatu contoh bagaimana sebenarnya wujud Pancasila yang kita idam-idamkan,
yang terdiri dari 5 sila itu. Karena kita lihat dari sisi ketuhanan, Indonesia masih tetap saja tidak, seolah-olah tidak bisa menerima bahwa kita merupakan bangsa dengan multi religion, di mana bangsa kita ini terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Tetapi dari sisi keagamaan kita masih sering melihat adanya intoleransi. Ya, seolah-olah sulit untuk menerima perbedaan. Tidak hanya antara keyakinan agama, bahkan di dalam satu agama yang sama. Karena kita melihat misalnya di dalam sesama penganut Islam, itu seringkali masih ada percikan-percikan yang seringkali katakanlah dipicu oleh hal-hal yang remeh, misalnya perbedaan pilihan calon pemimpin yang merembet kepada masalah agama, sehingga agama kemudian seolah-olah dijadikan kuda tunggangan untuk memenangkan suatu pemilihan. Ya. Sulit bagi Indonesia untuk bisa hidup rukun, ya, dengan dengan kesadaran penuh. Karena di mana-mana kita melihat ketika seorang pemimpin itu menguasai suatu wilayah, maka kekuasaannya seringkali menjadi alat untuk menahan pertumbuhan ataupun perkembangan dari agama lain. Kita juga masih melihat bahwa agama lain masih sering melakukan upaya untuk menyebarluaskan keyakinannya, meskipun dengan cara-cara yang tidak sehat. Misalnya membujuk, ya, merayu, dan kemudian juga berusaha supaya orang itu pindah keyakinan. Suatu hal yang sebenarnya nggak perlu, karena keyakinan adalah suatu hal yang ada pada diri dan menjadi hak dari orang masing-masing. Agama minoritas seringkali berusaha untuk menambah jumlah pengikutnya, meskipun kadang-kadang dengan cara yang tidak sehat. Oke, kemudian dari segi kemanusiaan, kita juga masih melihat banyak masalah-masalah. Masih banyak masalah-masalah yang menyangkut masalah kemanusiaan, apalagi masalah persatuan. Kita masih melihat gampang terjadi percikan-percikan tawuran-tawuran antar kelompok, antar penganut keyakinan tertentu. Begitu juga dengan masalah musyawarah. Sekarang ini kelihatannya arahnya sudah menuju kepada demokrasi liberal, di mana orang semata-mata mencari jumlah yang banyak dalam hal menentukan suatu pilihan kebijakan. Ya, yang dipentingkan sekarang adalah voting, bukan musyawarah untuk mufakat. Banyak hal diputus dengan suara mayoritas, sehingga kadang-kadang menimbulkan protes bagi pihak minoritas yang sering dirugikan. Keadilan sosial juga seringkali kita lihat menjadi seperti impian saja, oleh karena mereka yang berkuasa, mereka yang punya kekuatan secara ekonomis, kemudian hanya mementingkan kelompok mereka dan berusaha untuk menguasai pemerintahan yang kita kenal dengan istilah oligarki.
Jadi kelompok-kelompok penguasa ekonomi yang memiliki kekuatan ekonomi itu berusaha untuk bisa menguasai pemerintahan dan pada akhirnya berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Nah, semua itu menjadi tantangan bagi Indonesia di dalam era globalisasi sekarang ini, di mana kita lihat bahwa kemajuan teknologi itu akan sangat mempengaruhi perilaku dari manusia. Kita sudah belajar tentang bagaimana pengaruh era industrialisasi 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Semuanya mempengaruhi kehidupan, semuanya mempengaruhi pola hubungan masyarakat, dan semuanya mempengaruhi cara masyarakat itu bernegara. Saya ingin coba, barangkali di antara Anda ada yang masih ingat, bagaimana pengaruh dari industrialisasi 1.0 terhadap kehidupan manusia. Barangkali Anda masih ingat. Laura bisa jawab. Industrialisasi 1.0 mempengaruhi masyarakat. Gimana maksudnya? Silakan Laura. Izin jawab ya Pak. Maaf kalau misalnya salah. Kalau menurut seingat saya 1.0 itu penemuan batu bara ya Pak. Itu bukannya batu bara. Ya. Jadi dari penemuan batu bara itu banyak penemuan mesin-mesin uap sehingga masyarakat di seluruh dunia itu bisa merubah teknologinya lebih meningkat dari yang sebelumnya benar-benar tradisional menggunakan tenaga hewan dan manusia. Setelah ditemukannya mesin uap dan juga batu bara, proses untuk dari segi perekonomiannya semakin berkembang, kegiatan perekonomiannya semakin berkembang. Good. Oleh karena adanya penemuan mesin-mesin, maka industri menjadi lebih besar. Tetapi justru dengan adanya penemuan mesin-mesin itu juga, maka muncullah nafsu serakah manusia, yaitu dalam rangka mencari bahan-bahan baku, mereka akhirnya mengembara ke seluruh dunia dan pada akhirnya terjadilah penguasaan atas wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya sehingga menjadi negara-negara jajahan. Ya, artinya karena adanya 1.0 maka akibatnya timbullah penjajahan di atas dunia di mana Indonesia menjadi salah satu korbannya. Di mana kita lihat bahwa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam kemudian diperas untuk kepentingan negara-negara Eropa seperti Belanda maupun Inggris, dan gara-gara terjadi juga industrialisasi, maka kemajuan di bidang teknologi senjata pembunuh massal juga menjadi maju pesat sehingga kemudian persenjataan modern ditemukan, bom atom ditemukan, mesin-mesin ditemukan, meriam dan sebagainya ditemukan, maka pada akhirnya puncaknya adalah kehancuran sebagaimana terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di mana sebagai contoh yang paling sangat penting untuk kita ingat adalah pemboman dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, di mana akibat penemuan bom atom yang kemudian dijatuhkan di negara tersebut mengakibatkan Jepang menjadi luluh lantak. Jadi kesimpulannya, pertumbuhan industri, pertumbuhan modernisasi di segala bidang yang tidak disertai dengan suatu
kemauan kuat untuk kita menjaga kehidupan bersama, menyebabkan nafsu serakah manusia mencuat, dan pada akhirnya terjadilah saling bunuh antara manusia. Itu baru akibat 1.0. Selanjutnya kita tahu juga bahwa 1.0 diteruskan dengan adanya industri 2.0. Saya ingin dengar dari Arinda, apa pengaruh dari 2.0 terhadap kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Silakan Arinda. Wah, Arinda malah hilang. Gimana Arinda? Dibuka dulu, unmute dulu. Arinda, dibuka dulu suaranya. Oke. Suaranya nggak kedengeran. Ya, Bah. Bagaimana pengaruh industri 2.0 terhadap kehidupan umat manusia? Untuk industri, untuk pengaruhnya sih baik, karena adanya industri itu mengurangi angka pengangguran bagi kehidupan masyarakat. Memang industri 2.0 itu apa? Revolusi industri 2.0, revolusi. Bukan industri secara umum. Tadi Laura sudah menjelaskan revolusi industri 1.0. Sekarang 2.0, apa pengaruhnya? Revolusi industri 2.0 itu apa? Ini batu bara kan, Mbak? Tadi udah sama Laura. Itu 1.0. Iya, Mbak. Saya putus-putus. 2.0. Siapa yang bisa jawab? Hana bisa? Gimana Hana? Ayo. Hana? Apa pengaruhnya? Aduh, masa mesti saya ulang-ulang sih? Widya. Dengan revolusi teknologi, Bang. Revolusi 2.0 dikenal dengan revolusi teknologi. Semuanya teknologi. Yang apa dulu? 1 sampai 4 itu teknologi semua. Laura bisa? Ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Ya, terus apa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Pengaruhnya dalam proses produksi yang tadinya lama, dengan adanya tenaga listrik, proses produksi jadi makin singkat, Bang. Bukan hanya itu ya. Ya itu juga jelas bahwa produksi menjadi lebih dahsyat lagi. Tetapi dengan adanya penemuan listrik ini, maka muncullah kemudian industri-industri pesawat. Sampai akhirnya orang bisa mencapai penerbangan ke bulan. Jadi bukan hanya kita di rumah tangga menjadi terang benderang seperti sekarang ini, tapi juga gara-gara penemuan listrik ini, maka ketemulah yang namanya komputer, ketemulah yang namanya televisi, ketemulah yang namanya radio, ketemulah yang namanya internet, ketemulah yang namanya pesawat ulang-alik, ketemulah kemudian macam-macam alat yang kita tahu menjadi warna dari kehidupan modern sekarang ini, yang semuanya digerakkan oleh tenaga listrik. Dan kita tahu bahwa kita menjadi sangat tergantung pada listrik ini.
Kalau tidak ada listrik, maka semuanya menjadi lumpuh. Sebagai contoh kita aja sekarang ini. Kita bayangkan andai kata terjadi blackout, mati listrik seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Maka otomatis tidak ada yang bisa lagi dijalankan. Kita tidak bisa mandi oleh karena pompa air tidak berjalan. Kita tidak bisa tidur karena gerah. Kita tidak bisa melakukan apapun karena gelap. Kita tidak bisa lagi melakukan misalnya cuci baju dan sebagainya. Itu gara-gara listriknya tidak ada. Maka kita menjadi sangat tergantung kepada beradanya listrik. Tetapi listrik juga yang menyebabkan kemudian timbulnya modernisasi di bidang lain, misalnya televisi, misalnya digitalisasi dan sebagainya. Ya, ini menyebabkan negara-negara menjadi intensif saling berhubungan, dan sebaliknya negara-negara juga menjadi rentan terhadap infiltrasi budaya antara satu dengan yang lainnya. Next-nya kemudian kepada revolusi industri 3.0. Apa itu? Dea, Mega. Revolusi industri 3.0 itu apa? Ayo. Atau pelajaran dapat, yang lain lupa. Pelajaran baru dapat, yang lama lupa. Mana nih? Gimana Widya? Lupa juga. Yang serius makanya kalau belajar itu. Jadi jangan sampai dapat pelajaran baru yang lama lupa sama aja bohong. Indah Syarifatul bisa tahu revolusi industri 3.0 itu apa? Lupa. Ayo. Aura bisa? Izin menjawab, Pak. Kalau untuk revolusi 3.0 itu ditemukannya internet. Jadi setelah ditemukannya internet, pola industri yang tadinya konvensional dari yang listrik itu berubah pesat menjadi internet. Orang bisa mengirim pesan lewat internet, lewat email. Sebelumnya kan hanya menggunakan Telegram ya. Itu jadi bisa berubah. Terus ditemukannya lagi telepon yang tidak menggunakan satelit, jadi menggunakan internet. Jadi dampaknya lebih semakin mempermudah masyarakat, terutama pelaku industri, untuk mendapatkan informasi, kemudian mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih instan dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, internet merubah hidup kita. Tadinya kita nggak pernah berpikir bahwa yang namanya kuliah ini bisa lewat daring. Iya, betul. Kuliah itu harus ketemu di kelas. Ada guru di depan dan kemudian ada mahasiswa di depannya. Interaksi harus selalu fisik to fisik sebelum ada internet. Tapi dengan adanya internet maka semuanya berubah. Menjadi lebih mudah. Menjadi lebih komunikatif, tetapi juga menjadi lebih rentan. Karena Anda tiap saat bisa nonton video porno. Tiap saat Anda bisa buka Google, bisa buka situs-situs yang nggak benar. Bisa juga Anda mendapatkan masukan-masukan dan pengaruh-pengaruh dari luar yang belum tentu sejalan dengan corak budaya bangsa kita. Kita mendapatkan pengaruh-pengaruh yang akibatnya menjadikan pola pikir kita jadi berubah. Dari mana kita dapat semua pengaruh itu?
itu adalah karena adanya internet. Pengaruh internet yang paling jelas adalah saat ini yang kalian rasakan adalah kalian nggak bisa lagi nonton RCTI, Indosiar, SCTV kalau nggak beli set-top box. Betul nggak? Yang tadinya harus biasa dengan satelit kemudian berubah menjadi digital sehingga kalian nggak bisa lagi nonton preman pensiun. Cuma main surat-surat. Nggak bisa lagi nonton yang lain. Dulu mah Ya gimana Rinda? iya, dulu mah teknologi buat berkabar-kabaran main surat-suratan. Iya. Gara-gara internet kita makin maju, tapi gara-gara internet kita juga menjadi rentan. Ya. Oke, yang paling berbahaya justru adalah revolusi industri 4.0. Siapa yang masih apa? Kalian harus berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan cuma Laura yang bisa jawab, semuanya harus bisa. Ayo, siapa yang tahu revolusi industri 4.0? Ayo senyum aja. Dengan munculnya robotisasi, Pak. Gimana contohnya? Jadi dapat membeli barang tanpa harus membayar. Enak aja, bangkrut dong orang beli bayar barang nggak bayar. Siapa lagi yang mau jadi pengusaha kalau barang nggak dibayar? Enggak, dapat membeli barang tanpa harus membayar tunai. Jadi bisa pakai kartu ATM, Mbak. Jadi nggak perlu kita tunai lagi. Tidak perlu lagi transaksi tunai cash. Bukan tidak bayar, tidak bayar malah siapa yang menjadi pengusaha? Capek-capek bikin barang, capek-capek bikin combro comotin orang kagak dibayar. Nanti beli singkongnya lagi gimana? Oke, robotisasi menyebabkan orang menjadi tergantikan oleh tenaga-tenaga robot. Ya, yang tadinya dilakukan oleh manusia nanti digantikan oleh robot. Banyak bidang-bidang kerja yang tadinya mengandalkan manusia itu bisa digantikan oleh tenaga-tenaga robot seperti di industri-industri besar maupun yang kita lihat di jalan tol seperti pembayaran tol ataupun nanti di mal-mal. Ya artinya hanya beberapa bidang saja yang tidak bisa digantikan oleh robot. Dosen, guru nggak bakalan bisa digantiin. Kamu mau diajarin sama robot? Tidak bisa. Robot hanya bisa diset sesuai dengan settingan dari pemiliknya. Pemiliknya ngeset ke kiri, dia jalan ke kiri, nggak mungkin dia ke kanan. Pemiliknya ngeset dia jalan ke lurus ke depan, nggak mungkin dia belok kanan kiri. Sesuai dengan settingan. Robot tidak bisa mengajar kecuali hanya menyampaikan materi-materi yang diulang-ulang itu bisa. Anda nonton YouTube saya setelah saya rekam juga robot. Tapi untuk menyampaikan materi baru ya nggak bisa. Ya kan? Anda mendengarkan rekaman dari kuliah, dari dosen-dosen, itu robot. Jadi dosennya nggak perlu ngomong berkali-kali. Tapi apakah robot itu kemudian bisa ngomong di luar itu? Ya nggak bisa. Sedangkan guru, dosen itu bertugas bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk karakter, membentuk disiplin, selain untuk bisa sharing ilmu pengetahuan. Yang bisa dilakukan oleh robot mungkin hanya sharing ilmu pengetahuan, tapi itu pun terbatas pada yang sudah disetting, tidak bisa di luar itu. Nah, jadi tugas guru atau tugas dosen tidak bisa digantikan. Tapi tugas dari translator bisa digantikan. Tugas dari typewriter bisa digantikan. Ya, banyak yang bisa digantikan.
Selain itu, yang tidak bisa digantikan itu apa lagi? Seniman. Karena bisa seniman digantikan, karena dia punya daya cipta. Karya cipta, menciptakan lagu, menciptakan puisi, menciptakan lukisan, menciptakan tarian. Itu nggak bisa digantikan oleh robot. Karena robot tidak punya karya cipta. Dia tidak bisa berpikir kecuali yang disetting. Jadi tidak mungkin. Kalau robot disuruh bikin lukisan yang sama, ya bisa. Itu lagi, sesuai dengan settingan. Bisa aja. Kan sama aja dengan mesin cetak kalau begitu. Ya kan? Tapi robot nggak bisa bikin lagu. Tapi kalau disuruh ngulang-ulang sampai capek, sampai 1000 kali lagu yang sama, ya bisa. Itu kan sama aja dengan recorder. Tapi suruh bikin lagu nggak bisa. Jadi seniman atau orang-orang kreatif tidak bisa digantikan oleh robot. Oleh karena itulah Anda harus bisa memasuki bidang-bidang itu. Bidang-bidang yang tidak bisa digantikan oleh robot. Makanya sejak awal saya mendidik Anda untuk mencoba apa? Kreativitas. Saya tunjukkan bahwa kreativitas itu tidak bisa digantikan oleh robot. Jadi intinya bahwa persoalan utama Indonesia menghadapi globalisasi dan upaya untuk mempertahankan Pancasila supaya tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang utama adalah kita harus menciptakan manusia-manusia atau SDM-SDM yang unggul, yang bisa kompetitif di segala bidang, ya, yang mampu memahami dan menjalankan teknologi, mengembangkan teknologi, dan mampu melakukan kreativitas penciptaan hal-hal baru. Jadi intinya kemajuan Indonesia itu menghadapi tantangan globalisasi saat ini adalah tergantung kepada kualitas SDM. Kualitas SDM, kalau kita mau runut lagi, berarti di bangku-bangku sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, itu adalah kembali kepada kualitas dari para pengajar dan kualitas para pihak yang belajar. Mahasiswa dan dosen harus menjadi pihak-pihak yang berkualitas di dalam proses pengajaran, dalam proses belajar. Oleh karena bangsa dan negara yang maju adalah bangsa yang memang memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Dan pendidikan yang berkualitas itu hanya akan ada kalau, hanya akan terwujud kalau ada pihak yang belajar dan ada pihak yang mengajar yang sama-sama memiliki kualitas yang baik. Yang sering saya katakan, kalau kita mau bertepuk supaya bunyi, bertepuk tangan, maka harus dua-duanya. Tidak bisa mahasiswa yang dipaksa untuk berkualitas, tapi pengajarnya tidak berkualitas. Atau sebaliknya, tidak bisa dosennya berkualitas, mahasiswanya asal-asalan. Kedua-duanya harus berupaya, harus berusaha dengan sekuat tenaga agar bisa mencapai suatu proses pendidikan yang sebaik-baiknya. Sayangnya, dunia pendidikan saat ini, baik mahasiswa maupun pengajar di semua tingkatan, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke tingkat S3 sekalipun, kalau kita lihat perbandingannya dengan negara-negara lain, kita masih berada di bawah underline, under level. Bahkan di negara-negara ASEAN saja, kita masih ketinggalan. Kita ketinggalan dibandingkan Malaysia. Kita ketinggalan dibandingkan Thailand. Kita ketinggalan dibandingkan Singapura. Kita ketinggalan dibandingkan Vietnam yang baru merdeka tahun 76. Mereka sudah mampu mencapai kualitas pendidikan yang baik dan bahkan berimbas kepada pembangunan negaranya.
Indonesia negara besar, tapi kita harus mengakui Indonesia dengan Malaysia mana yang lebih maju? Indonesia dengan Thailand mana yang lebih modern? Indonesia dengan Singapura mana yang lebih hebat? Indonesia dengan Thailand, dengan Vietnam mana yang lebih hebat? Mungkin Indonesia itu hanya bisa lebih bagus ketimbang Papua Nugini, ketimbang Timor Leste, ketimbang Myanmar, ketimbang Kambodia. Itu baru di ASEAN ya. Bagaimana Indonesia dibandingkan dengan Jepang? Bagaimana di Indonesia dibandingkan dengan Australia, apalagi dengan Amerika? Padahal Indonesia memiliki segala-galanya. Tapi kita justru memiliki kualitas sumber daya yang boleh dikatakan bukan mengalami kemajuan, tapi malah mengalami kemunduran. Dan ini saya rasakan dari segi pendidikan selama saya mengajar di UNIS 21 tahun lamanya. Makin kemari bukan menjadi semakin baik, tapi menjadi semakin asal-asalan. Ya, banyak dari kita dan mungkin Anda juga bisa menilai di setiap tingkatan. Kita bisa melihat bahwa baik pengajar maupun yang diajar itu sama-sama kena serangan tipes. Apa itu tipes? Tidak punya selera, nggak punya semangat belajar, tidak punya selera belajar yang kuat. Makanya sering saya katakan, saya tanyakan, Anda selain dapat ilmu dari saya, pernah nggak dengerin YouTube yang punya tema sama tapi dari yang lain? Saya yakin tidak. Dari saya saja Anda tidak mau dengarkan, apalagi dari yang lain. Ya. Tidak punya selera alias tipes. Mahasiswa dan dosen ataupun pengajar dan yang diajar di tiap tingkatan sekarang ini sering kena mual. Apa itu? Mual. Mutu amat lemah. Bukan makin bagus. Anda tahu bahwa zaman dulu itu kalau seorang mahasiswa dapat nilai C, itu dia akan ngejar dosennya. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Tapi saya ngalamin semester kemarin ada mahasiswa yang dapat C, lalu saya tawarkan, kamu mau nggak ubah nilai kamu? Tapi saya kasih tambahan tugas. Apa katanya? Nggak usah Pak, nggak apa-apa, segitu juga cukup. Jadi itu mutu amat lemah, jadi dapat C juga nggak ada masalah sekarang bagi mahasiswa. Nggak apa-apa Pak. Artinya apa? Daripada dapat tugas tambahan, mendingan C aja udah cukup, nggak masalah. Lemah ya, mutunya amat lemah. Saya punya kelas di semester ini juga. Ada satu kelas yang sedikit jumlahnya, tapi kuliahnya juga nggak pernah nanya, nggak pernah apa, nggak pernah komunikasi. Tapi tiba-tiba ngumpulin EKT. Kan apa? Suruh saya dengerin videonya aja. Ya saya mana tahu kamu dengerin video atau enggak. Ya terserah lah. Tapi saya malas diajak berdebat. Ya. Kenapa? Baik mahasiswa maupun dosen, baik pengajar maupun murid di semua tingkatan, sekarang ini banyak yang terkena kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Mana ada disiplinnya? Saya bilang, Mbok, kalau kuliah itu tampilkan wajah kamu. Banyak yang nggak peduli. Tetap aja coba namanya. Sering di setiap kelas begitu tuh. Padahal saya maunya ya supaya serius belajar. Saya bilang saya nggak pernah ngajar lama-lama, tolong serius. Ada yang sambil ngajar ngobrol sama temennya, ketawa-ketawa. Ya berarti kan saya nggak diperhatiin.
kurang disiplin alias kudis. Kenapa? Di samping kudis juga kena asma. Apa itu asma? Asal masuk kelas. Ya asal masuk aja. Ya, kuliah jadi asal masuk aja. Mau dengerin mau kagak. Makanya kemudian sambil dengerin, sambil ngobrol sama temennya, ketawa-ketawa, padahal saya nggak ngelucu. Ya. Akibatnya apa? Maka pada kena kusta. Kenapa? Kurang strategi, karena nggak ada masukan. Kena TBC. Kenapa? Tidak bisa komputer. Banyak yang tidak bisa komputer. Akibatnya apa lagi? Kram, kurang terampil. Kena asam urat, asal sampai ngomong. Ya kemarin tuh, asal sampaikan materi. Dosen sering asal-asalan sampaikan materi, mahasiswa juga asal-asalan. Kalau lagi ditanya, asal aja ngomong. Jawabannya entah kemana, ke kanan, ke kiri, nggak ada nyambungnya dengan yang ditanya. Saya sering ngelihat itu kalau lagi ujian kan. Apalagi kalau ujiannya nggak boleh lihat internet, nggak boleh copy paste, langsung gitu, wah udah ngawur-ngawuran. Ya, kena asam urat, kena lesu, lemah sumber, nggak pernah baca, ya lesu lah lemah sumbernya. Diare, di kelas guru diremehin, kena serangan ginjal. Kenapa? Ya, para pengajar juga kena serangan ginjal, gajinya nihil. Saya nggak mau aja cerita berapa gaji saya yang saya dapat, nggak etis. Tapi kamu pasti akan sedih kalau dengar ini. Tapi saya ngapain ngomong gitu. Niat saya tak bikin kamu jadi pinter. Maka wajar kalau misalnya dosen itu banyak yang ya yang tadi saya bilang itu ya asma asal masuk kelas. Ya banyak juga yang asam urat asal sampaikan materi padahal tidak akurat. Kenapa? Karena mereka semuanya kanker, kantongnya kering. Ya. Kayak gitulah. Alhamdulillah saya masih kerja di Jakarta. Padahal kita punya banyak tantangan. Kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus mendorong semangat untuk bisa kerja. Kita harus bisa meningkatkan dan memperlancar pembangunan nasional kalau mau menjadi negara maju. Kita harus senantiasa memperluas cakrawala dan wawasan. Terus kemudian kita juga harus mengembangkan perilaku demokratis supaya kita bisa berbeda pendapat dengan sehat, tidak perlu pakai marah-marah, tidak perlu pakai saling mengkafirkan. Sehingga dengan demikian pada akhirnya kita juga harus mendorong perkembangan ekonomi supaya masyarakat makin sejahtera. Tapi mana bisa kalau dalam diri kita tadi banyak penyakit kayak gitu. Mulai dari tipes, mual, kudis, asma, kusta, TBC, kram, akhir-akhirnya COVID orang. Udah penyakit macam-macam ada. Apalagi yang bisa diharapkan? Bagaimana menjadi maju? Suatu bangsa yang begitu banyak penyakitnya. Kena kanker, kena ginjal, kena diare, kena lesu, kena asam urat. Apa yang bisa bergerak? Nggak bisa bergerak. Tantangannya berat. Ya. Tantangannya sangat berat. Apalagi kita melihat dalam era industri sekarang, pertumbuhan itu begitu cepat dalam perdagangan internasional maupun dalam teknologi. Akibatnya karena kita ngejar-ngejar, maka Indonesia juga kan kita akui terlibat utang banyak. Apa boleh buat? Terus kemudian juga informasi yang tersebar melalui berbagai media kan menyebabkan kita pada satu pihak sebenarnya diuntungkan. Jujur aja saya diuntungkan, kenapa? Karena setiap kali saya ngajar, saya nggak perlu lagi mikir jauh-jauh, saya lihat aja bahan. Tapi dari berbagai bahan itu biasanya saya ambil dari sini, ambil dari sini, dan saya bisa terangkan kepada Anda. Nggak ada masalah. Bahkan Salvador Dali, seorang pelukis yang terkenal di dunia, mengatakan orang yang tidak mau meniru itu tidak akan menciptakan apa-apa. Jepang, Korea, Cina, itu negara-negara tukang nyontek. Tapi mereka nyonteknya itu ATM. Apa itu ATM?
amati apa yang sedang tiru, nggak apa-apa tiru, tapi modifikasi. Jangan tiru melek-melek, modifikasi. Anda juga dalam misalnya Anda mau berbisnis, ATM, lihat apa yang lagi laku. Wah, combro nih, ikut bikin combro. Tapi jangan samain dengan yang udah ada. Combro ala Anda itu kayak apa? Harus punya apa? Uniqueness, keunikan tersendiri. Harus punya apa? Comparative advantage, punya daya saing. Punya yang namanya nilai lebih dibandingkan yang lain. Akibatnya yang kita tiru malah di belakang. Jadi kalau kita niru bangsa lain, nggak ada salahnya. ATM, amati apa yang lagi sedang bagus, tiru, tapi modifikasi. Bukan niru melek-melek. Kalah lah. Cina itu niru dari HP-HP Eropa, dari produk Eropa. Maka mampulah mereka menciptakan produk-produk yang sama hebatnya, tapi lebih murah. Ya. HP Eropa dengan HP Cina, mungkin dari segi kualitas bagusan Eropa. Tapi dari segi pasar, lakuan yang mana? Lakuan Cina. Orang dagang kan yang penting laku. Kan? Nah, jadi itulah tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi kemudian orang kita sekarang ini lebih yakin kepada demokrasi liberal yang tadi saya katakan, menang-menangan, jumlah mayoritas. Maka akibatnya sulit bagi kita untuk mengembangkan nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Akibat penyakit yang begitu banyak, maka kita menjadi sulit untuk mendalami dan mengamalkan Pancasila. Makin sulit mencari siapa sih tokoh yang bisa jadi panutan kita dalam hal Pancasila. Ya. Menjadi sulit bagi kita untuk melakukan pengembangan potensi diri. Maka akibat karena kita sendiri kurang kuat secara SDM, secara otomatis kita jadi sulit untuk menolak pengaruh negatif dari luar. Padahal dari berbagai macam sumber di internet, digital, semuanya menyerang kita, tapi kita tidak punya pertahanan, ya sulit bagi kita untuk menolak. Maka kemudian yang terjadi adalah kita menjadi pak turut yang seperti saya katakan. Negara boleh berusia 70 tahun, 77 tahun. Demokrasi sudah begitu berkembang, tapi nyatanya tetap aja mempermasalahkan hal-hal yang ditujukan. Bagaimana supaya kita itu menggantikan Pancasila? Itu kan dari tahun 45, kenapa itu lagi yang dibahas? Kita kan bangsa mayoritas, bangsa Islam, umat Islam di Indonesia. Ya iya, tapi ngapain cuma banggain angka doang? Mutunya kemana? Anda lihat sendiri. Karena kita justru bangsa mayoritas Muslim, maka penyakit-penyakit yang saya sebutkan itu ya tentunya adanya pada kita orang Islam. Sementara orang lain yang boleh dikatakan lebih minoritas, harus kita akui mereka justru tidak banyak mengidap penyakit-penyakit tadi. Ya. Mereka berselera tinggi untuk maju. Mereka meningkatkan mutu, terus bandingkan saja kualitas universitas kita dengan universitas lain, apalagi yang mohon maaf dari agama lain. Disiplin kita, ya begitu juga dengan strategi kita, kemampuan komputer kita, keterampilan kita, mutu kualitas dari penguasaan materi. Saya ngomong capek-capek. Besok saya tanya lagi, paling 1-2 yang bisa jawab. Yang lain mah diem aja, ketawa-ketawaan. Sampai kapan itu? Maka keluarnya nanti adalah SDM yang lemah, yang boro-boro bisa berkontribusi kepada pembangunan negara. Jual dirinya sendiri di pasar kerja susah. Jual diri dan tanda kutip, kan kita semua juga jual diri. Saya jual kemampuan saya untuk bisa jadi dosen.
untuk bisa jadi pegawai. Anda juga jual diri untuk bisa jadi karyawan. Jual kemampuan, jual kompetensi. Tapi kalau modelnya seperti itu, ya sulit ya. Coba kita renungkan, Pancasila ini sebenarnya bukan hanya untuk diomong-omongin, wah, sebagai suatu ideologi terbuka atau ideologi tertutup, bagaimana menghadapi komunisme, menghadapi, enggak usah yang jauh-jauh deh. Yang penting pada saat ini harus kita lakukan, apakah kita punya rasa peduli. Yang kedua, apakah kita mampu menyeleksi dan memanfaatkan informasi. Kemudian apakah kita aktif dalam menggali informasi, terutama dalam tugas Anda sebagai mahasiswa. Apakah Anda hanya menerima dari dosen, dosen pun asal masuk kelas, asal ngasih materi, kadang-kadang malah tidak ngasih materi, tapi ngasih tugas. Dari mana bisa ngasih tugas kalau materinya nggak sampai? Yang paling penting adalah Anda harus memang bersikap bijak menghadapi tantangan-tantangan globalisasi ini, bagaimana kita bisa menyikapinya. Tentunya jalan satu-satunya adalah merubah mindset kita bahwa semuanya adalah tergantung kita sendiri. Ingat ya, pepatah yang mengatakan siapa menanam akan menabur. Atau kalau kita ambil dari film G30 SPKI, siapa menabur angin akan menuai badai. Ya, menabur angin. Nanti yang dia panen badai. Artinya kalau Anda sebagai mahasiswa itu tetap bersikap masa bodoh, tidak peduli dengan berbagai macam penyakit yang telah saya sampaikan, maka yang akan menuai badai ya bukan saya. Anda sendiri. Saya hanya mengingatkan. Jadi tolong dirubah mindset. Pancasila bukan hanya untuk didiskusi-diskusikan, nggak perlu. Tapi kita pahami maksudnya. Kita pahami tanggung jawab kita. Kita jalani paling tidak untuk diri kita sendiri. Kalau kita bermutu, berkualitas, baru kita bisa kontribusi dan kita bisa menjaga masyarakat kita untuk tetap bisa bersuara Pancasila, tidak terombang-ambing ke kanan, tidak terombang-ambing ke kiri, tidak menjadi pak turut, tidak gampang dikuasai orang lain, tidak mudah diperalat, tidak mudah dihasut, tidak mudah Anda dibawa, digiring ke kanan ke kiri, yang pada akhirnya menyesatkan dan merugikan kita. Saya kira demikian. Ini yang penting untuk bisa kita ketahui, Pancasila dan kita menghadapi era globalisasi. Apa yang harus kita lakukan? Hilangkan penyakit-penyakit yang tadi saya katakan. Ya, kalau kita mau maju. Tapi kalau kita tetap tidak peduli dan kita tidak mau menyeleksi informasi, kita tidak aktif, kita tidak mau belajar, pada akhirnya ya siapa menabur angin akan menuai badai. Sekarang demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.